Haji Abu Bakar bin Ibrahim bin Salembe, yang akrab disapa Nek Haji oleh cucu-cucunya, merupakan salah seorang sosok penting yang juga memiliki jasa besar terhadap eksistensi Republik Indonesia di awal kemerdekaan. Ia adalah pengusaha yang menjahit baju baru untuk Presiden Soekarno kala tiba di Biren dengan busana ala Kadar. Tapi, hartanya di bumi hanguskan ketika ia memilih berpihak kepada perlawanan di TI Aceh. Tahun 1919 Ibrahim bin Salembe, bersama dua saudara kandungnya, Abdul Rauf bin Salembe dan Hasan bin Salembe, serta anak-anaknya, memilih uzlah dari Turki dan berlayar ke Aceh Darussalam. Pertama kali mereka mendarat di Jengki, Aceh Timur. Dalam catatan Profesor Humam Ahmad Hamid menyebutnya di Sungai Raya, Aceh Timur, tapi kemudian kembali mengayu biduk dan mengembangkan layar kapal menuju pelabuhan Monkeulayu di pesisir Nanggro Peusangan kini Kecamatan Jangka. Sepanjang pelayaran, Hasan ditunjuk sebagai nahoda. Mungkin karena kemampuan navigasi laut yang ia miliki lebih baik dari dua abangnya. Atau karena ia masih lajang sehingga tidak banyak memiliki urusan domestik. Ibrahim bersama istri dan 6 anak-anaknya, Abdul Rauf dengan 5 anggota keluarga, dan Hasan yang masih lajang, menginjak pasir pantai Monkeulayu. Selanjutnya mereka menapak menuju Kuta Meuse, Krueng Panjoe. Seorang putra Ibrahim bin Salembe, yaitu Abu Bakar bin Ibrahim Salembe, saat tiba di Biren telah berusia 32 tahun. Berbekal pendidikan yang bagus selama di Turki, pria bertubuh tinggi besar itu tidak mengalami kendala berarti ketika menetap di Meuse. Konon lagi seorang Muslim dan berasal dari Ottoman, kehadirannya mudah diterima oleh masyarakat tempatan yang juga Muslim dan mengagumi kerajaan Turki Utsmani. 23 tahun kemudian, Haji Abu Bakar diangkat menjadi Gunco, Wedana, Biren. Ia memegang jabatan tersebut dari 1942 hingga 1945. Pengangkatan Haji Abu Bakar sebagai Gunco, 1 tahun setelah ia menikahi Tirahmah binti Abdul Rauf. Perempuan kelahiran Turki pada tahun 1902 tersebut, dipinang dan dijadikan istri oleh Abu Bakar pada tahun 1921. Pernikahan tersebut diselenggaran di Meuse, Krueng Panjoe. Dari perkawinan tersebut, ia dianugerahi 2 cahaya mata. Pertama, Marzuki bin Abu Bakar, bertumbuh besar dan menjadi pelanjut nasabnya. Serta anak kedua meninggal dunia saat masih kecil. Mahligai rumah tangga dengan Tirahmah dilalui selama 21 tahun. Pada 16 Agustus 1942, pada usia 40 tahun Tirahmah kembali ke haribaan ilahi. Setelah menimbang-timbang dengan cermat, akhirnya beberapa waktu kemudian Abu Bakar menikah dengan Cut Bahren binti Muhammad Amin. Tapi dari istri ketiga, Haji Abu Bakar tidak memiliki anak. Haji Abu Bakar bin Ibrahim bin Salembe membangun sebuah rumah di Simpang 4 Kota Biren dengan alamat Jalan Banda Aceh, nomor 3. Rumah tersebut beliau bangun tahun 1922, seiring pengangkatannya sebagai Gunco Biren. Dalam dunia bisnis, Haji Abu Bakar memulai usahanya dengan Teungku Hasbi yang merupakan abang ipar pria Turki tersebut. Mereka mengusahakan bisnis pangan berupa jual beli hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran yang diperdagangkan antara Biren Takengon Kutaraja. Dalam tempo tidak begitu lama bisnis tersebut meluas hingga ke Medan, Sumatera Utara. Abu Bakar tetap di jalur bisnis tersebut, meski kemudian Teungku Hasbi beralih menjadi pedagang perhiasan emas dengan membuka toko di Keude Krueng Panjoe. Bisnis Abu Bakar kian berkembang. Ia telah memiliki truk sendiri yang mengangkut hasil bumi yang diperdagangkan antar wilayah kala itu. Kendali pasarnya telah mencakupi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Dari pedagang retail, Abu Bakar menjadi distributor. Dalam menjalankan bisnis, Abu Bakar menjalaninya dengan penuh ketekunan. Meskipun telah menjadi distributor, dan dunia perbankan telah ada kala itu, tapi beliau tidak memanfaatkannya. Dari distributor, ia menjadi pengusaha, saudagar dan kemudian mendirikan CV Abu Bakar San, dengan kantor pusatnya di Jalan Gayo nomor 6 Biren. Tahun 1940 gurita bisnis CV Abu Bakar San telah mencapai Malaysia dan Singapura. Bisnis antar negara yang ia jalani, dilayani oleh kapal lautnya sendiri yang menjadikan pantai Monkeulayu sebagai tempat sandaran kala pulang ke Biren. Saat itu ianya telah menjadi eksportir pinang dan kopra.
Ketika berlayar ke Aceh, ia membawa pulang bahan pangan dan sandang untuk dijual kembali di dalam negeri, termasuk celana jeans merek ternama dari luar negeri. Di Biren jeans seperti merek Favo, Levi's, sering disebut Levi, Lea, dan merek lainnya dikenal dengan sebutan Lueli. Merek-merek terkenal tersebut menjadi celana favorit pemuda Biren. Biren di sampai era 2000-an masih menjadi kota mode untuk busana pria. Tahun 1948 Abu Bakar telah membuka usaha pompa bensin seperti SPBU yang pertama di Biren, di bawah manajemen firma Habiko, sebagai penyalur minyak BBM untuk Aceh Utara dan Aceh Tengah. Di Biren, Haji Abu Bakar juga membuka usaha perbengkelan dan konveksi. Bengkel yang dikelola oleh abangnya bernama Ali bin Ibrahim bin Salembe, memproduksi peralatan rumah tangga. Di zaman dulu usaha tersebut dikenal dengan sebutan Pande. Tempat produksi dibangun di rumah lainnya milik Abu Bakar di Jalan Gayo nomor 6. Produk usaha tersebut juga merambah mobiler keluarga seperti ranjang besi, peuratah busoi, kursi berbahan dasar besi, dan lain-lain. Pada Juni tahun 1948 Presiden Soekarno mengunjungi Biren. Sebuah kunjungan kenegaraan dan disambut oleh Teungku Daud Breweh, Kolonel Hussein Yusuf, dan Abu Bakar bin Ibrahim. Sang presiden diinapkan di Meuligue Biren yang saat itu telah menjadi rumah dinas Panglima TKR Divisi X Gajah Putih Komandemen Sumatera. Kolonel Hussein Yusuf sering ditulis juga Husin Yusuf, atau Hussein Yusuf. Melihat Soekarno yang mengenakan pakaian seadanya, dan ada bagian yang robek, Daud Breweh dan Kolonel Hussein Yusuf, serta Abu Bakar jatuh hibah. Seorang tokoh bangsa, proklamator kemerdekaan, datang ke Biren dengan penampilan yang tak pantas disebut sederhana. Bila boleh dikata, Soekarno datang dengan penampilan ala kadar, dan logistik yang sangat tidak layak. Setelah bersepakat dengan dua koleganya, Abu Bakar melangkah keluar pendopo. Manstarter sedan warna hitam miliknya yang diproduksi di Amerika Serikat. Ia menuju rumahnya yang berjarak 400 meter dari pendopo tempat Soekarno menginap. Tidak lama kemudian, Abu Bakar kembali, membawa seorang perempuan bernama Syarifah Atikah Al-Habsi. Atikah dipercaya oleh Abu Bakar untuk mengukur badan Soekarno. Atikah merupakan karyawan terpilih dalam usaha konveksi yang dijalankan oleh Abu Bakar. Meskipun Soekarno tidak akan protes bila pakaiannya kurang pas, tapi Abu Bakar ingin yang terbaik. Presiden harus dijahitkan baju yang pantas dikenakan oleh seorang pemimpin besar. Tak boleh presiden terlihat kurang wibawanya, karena pakaian tokoh-tokoh Biren jauh lebih mewah, lebih modern. Setelah melakukan pengukuran, Atikah kembali ke tempatnya bekerja. Ia berburu dengan waktu menjahit pakaian terbaik untuk Presiden Soekarno yang hanya punya agenda sepekan di kota Biren. Hal pertama yang dilakukan Soekarno di Biren yaitu melakukan dialog terbuka dengan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Breweh. Dialog itu berlangsung di markas komando Divisi X3 yang dipimpin oleh Kolonel Hussein Yusuf. Sebagai seorang saudagar terpandang di Biren, Haji Abu Bakar bin Ibrahim bin Salembe turut berjuang sebagai militer Indonesia. Setelah jabatannya sebagai Gunco berakhir, pada 1 Juni 1946 hingga tahun 1949 Abu Bakar diberikan pangkat mayor tituler sebagai perwira staf komando Divisi X3 dengan jabatan penasihat Panglima. Tanggung jawabnya sebagai penyedia suplai peralatan militer. Ia juga Ketua Pertahanan Rakyat Semesta pada Resimen 2 Tri Biren. Ketika Perang Medan Area terjadi mulai Oktober tahun 1945, hingga tahun 1946 Biren memainkan peranan penting. Divisi X Komandemen Sumatera, yang merupakan satuan militer paling elit kala itu memiliki akademi militer dengan dukungan hingga satuan tank yang berpusat di Juli, ikut maju ke Palagan Medan Area. Abu Bakar dan saudagar lainnya menjadi palang pintu ekonomi selama pertempuran tersebut. Ia menyisihkan hartanya yang cukup banyak untuk mendukung perang rakyat semesta untuk memukul mundur tentara sekutu dan Nica yang mencoba mengambil alih kekuasaan Republik Indonesia. Pusa dan Normal Institute. Sebagai seorang yang sangat penting, Abu Bakar juga peduli pada soal agama dan pendidikan. Oleh karena itu dia turut mendukung pendirian Persatuan Ulama Seluruh Aceh, PUSA, dan Lembaga Pendidikan Normal Institute atau juga dikenal dengan Normal School.
Perihal Pusa dan Normal School tidak perlu dijelaskan lebih jauh, karena sudah banyak yang menulis tentang itu. Tapi yang paling menarik di sini, yaitu kepedulian yang tulus Abu Bakar terhadap dunia pendidikan. Ia memberikan ruang di dalam rumahnya sebagai tempat berteduh, tanpa bayar kos pelajar Normal School yang rumahnya jauh dari Biren. Rahmah Wajdi, kakak sepupu Profesor Yusni Sabi, pernah tinggal di rumah itu. Bahkan bila ada keluarga anak asuh yang datang menjenguk, juga dipersilakan tidur di rumah tersebut. Hasan Tiro, deklarator Gerakan Aceh Merdeka, pernah juga tinggal di sana. Pengakuan itu disampaikan oleh Hasan Tiro kepada Bambang yang merupakan temannya kala kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasan mengatakan kepadanya bahwa ketika masih belajar di perguruan normal Islam di Biren, ia mempunyai seorang ayah angkat bernama Haji Abu Bakar. Ketidakadilan, diperlakukan semena-mena, dan tidak lagi dianggap ada, membuat Tengku Daud Brueh kecewa kepada pemerintah pusat. Sejumlah janji Soekarno tidak ditunaikan, bahkan status Aceh dari sebuah provinsi menjadi kewedanaan. Bahkan perilaku tidak adil juga melanda militer. Divisi X Komandemen Sumatera diturunkan derajatnya menjadi Resimen Infanteri 1, bernaung di bawah Komando Kotiti Sunomor, 247 V orang tahun 1951. Selanjutnya tanggal 21 Juni 1951 Kotiti Su berubah menjadi Kotiti Bukit Barisan, Kotiti BB. Sedangkan wilayahnya sama dengan Kotiti Sus. Sebagai Panglima Koti ditunjuk Alex Evert Kawilarang, seorang perwira militer ex-Knil prajurit Bumi Putra yang bekerja untuk penjajah Belanda. Penurunan derajat Divisi X Gajah Putih Komandemen Sumatera menjadi Resimen menyakiti hati Kolonel Hussein Joesoef. Tapi ia tetap legowo. Akan tetapi Alex Kawilarang bertindak terlalu jauh. Ketika berkunjung ke Kutaraja, dia tidak disambut oleh Hussein Joesoef yang sedang pulang kampung. Perwira ex-Knil itu memecat Kolonel Hussein Joesoef melalui secari kertas. Mendapat kabar dirinya telah diberhentikan, Hussein Joesoef sakit hati. Ia tidak kembali lagi ke Kutaraja. Dan kemudian ketika Daud Brueh mendeklarasikan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DTII, mengikuti Kartosuwirjo di Jawa Barat, Hussein Joesoef ikut serta. Demikian juga Haji Abu Bakar, kala Teungku Daud Brueh mendirikan DTI Aceh, sang pengusaha ikut serta. Ia mendampingi perjuangan sang sahabat, bahkan rela keluar masuk belantara. Sebagai sosok terpelajar, dia turut memberikan koreksi dan kritik terhadap cara DTI berjuang. Tapi memang Daud Brueh dikenal keras kepala, susah sekali menerima kasukan. Kasukan Abu Bakar cukup penting, termasuk menegur cara DTI Aceh memperlakukan rakyat umum, yang menurutnya kurang terpuji, dan tidak digubris oleh Daud Brueh, tapi tak lantas membuatnya meninggalkan jamaah perjuangan. Ia istiqomah pada jalan yang telah dipilih. Padahal ketika dirinya memilih mendukung DTI Aceh, putranya yang bernama Marzuki, merupakan pegawai pemerintah pusat di Kementerian Luar Negeri RI. Semua orang sudah tahu bagaimana perlakuan Republik Indonesia terhadap perlawanan DTI. Seolah-olah tidak ada hubungan baik sebelumnya. Pemerintah pusat memperlakukan para pejuang DTI seperti musuh sejati. Harta benda dirampas, ada yang disita, dicuri oleh petinggi serdadu, bahkan ada yang dibumi hanguskan. Perilaku bumi hangus dan perampasan harta benda pentolan di TI Aceh, mirip dengan perilaku Pusa dan Laskar Pemuda Pusakala meletusnya revolusi sosial di Aceh, yang bermuasal dari Perang Cumbok. Pendukung Pusa juga melakukan pembakaran, pembunuhan, penculikan, perampasan harta benda, dan lain-lain. Istri-istri cantik para ule balang juga dikawini setelah suaminya ditangkap dan dibunuh. Haji Abu Bakar juga diburu hidup atau mati oleh tentara Republik. Ia sudah seperti rubah liar yang sangat berbahaya. Diburu siang dan malam oleh tentara Republik Indonesia, sangat garang memburu para pejuang yang sebelumnya rela mengorbankan apapun untuk berperang mempertahankan eksistensi Republik Indonesia. Truk-truk milik Haji Abu Bakar termasuk armada truk tangki, ditarik paksa oleh lawan politiknya. Mobil pribadinya yaitu sedan hitam Plymouth, hasil pabrikan Amerika Serikat dibakar oleh pembela NKRI yang gagah perkasa kala meredam perlawanan bangsa sendiri. Rumah utamanya di Simpang 4 Biren juga dibumi hanguskan oleh tentara yang datang dengan senapan laras panjang. Prajurit berbaju dinas itu
tanpa sungkan menyulut api ke rumah yang pemiliknya pernah menyelamatkan perut mereka dari kelaparan, dan menyelamatkan mereka dari penjajah yang nyaris dapat merebus kembali seluruh Hindia Belanda. Perilaku bumi hangus juga dilakukan kembali pada rumah yang ditempati oleh istrinya di Meuse, rumah Cut Bahren. Prajurit menyulut api hingga meluluh lantakan rumah tersebut jelang subuh. Setelah perlawanan dia TI berakhir, Panglima Kodam Iskandar Muda Kolonel Syamaung Gaharu pada 16 Agustus 1959 memberikan amnesti dan abolisi kepada Teungku Haji Abu Bakar. Beliau dinyatakan telah kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Haji Abu Bakar memulai kembali kehidupannya. Menyambung yang telah terputus, memupuk yang telah gersang. Pulang untuk kembali berjuang sembari mengisi masa tua. Rabu, 30 September 1964, setelah subuh, sang saudagar kum pejuang pulang ke haribaan ilahi, diiringi isak tangis keluarga tercinta.